Oke, itu balik lagi di channel Garasi Besi Tua. Ya, di video kali ini kita akan mereview salah satu keluaran dari Jepang lagi, yaitu Toyota Corolla Twin Cam 1.6 generasi pertama tahun 1989. Ya, penasaran apa aja fiturnya dan gimana keadaan fisiknya, luar, interior, dan eksterior? Apa aja fiturnya? Jangan di skip, tonton terus sampai selesai dan enjoy. Karena Toyota Corolla ini memiliki beberapa varian, ada yang 1.3, 1.6, dan yang GTI. Nah, kasta yang paling tinggi itu ya GTI, dan kasta yang paling rendahnya 1.3. Yang gua review kali ini 1.6, tengah-tengahnya di antara mereka. Bisa dibilang yang sedang-sedang saja. Ya, ini kondisinya bisa dibilang masih banyak originalnya. Dan warnanya juga dapat banget, warna-warna jadulnya, warna-warna retronya, warna-warna klasiknya dapat banget. Nah, kondisinya ini lumayan oke. Mungkin ada beberapa perbaikan. Coba kita lihat langsung dari luar, baru kita balik lagi ke dalam. Kita lipat semuanya. Oke, stay tune dan enjoy. Oke, ini Toyota Corolla Twin Cam. Ini di bagian depannya. Face-nya lebih facelift dari Corolla SE. Ini udah new model. Generasi ke atasnya pun lebih bagus lagi. Dan grillnya ini chrome. Lampu depannya biasa kaca, karena tahun tua itu banyakan kaca. Di sini ada sen. Bumpernya ada list chrome, biar kelihatan cakep. Dan warnanya ini hijau. Ini warna bener-bener kelihatan retronya. Pemilihan warna yang pas karena bawaannya ini hijau. Di sini wheel dopnya masih originalnya, dia ring 13 dengan profil ban 165/80. Di bagian bodinya ini dia udah ada list body menjulur yang mengikuti dari bumper depan sampai belakang. Kondisinya ini cukup baik karena masih lempeng dan originalnya dia. Bodinya masih pada lurus dan kondisinya cakep. Di sini ada list chrome menjulur pilar B agar melihatnya lebih matching dan ciamik. Kaca belakang seperti biasa ada defoggernya. Dan bodinya ini tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar, tapi ini cukup worth it untuk pengguna sedan, untuk harian, untuk touring dan lain-lain. Ini cukup worth it karena cc-nya lumayan, akselerasinya enak, dan penampilannya pun tidak kalah zaman. Ya, di sini bagian belakangnya dia ada emblem Toyota Corolla 1.6 SE Limited. Sini stop lampnya yang nyambung di bagasi. Dan ini untuk bagian plat nomornya. Karena plat nomor dulu itu kecil, jadi ini agak dimodif. Nanti dibikin platnya agak rapih sesuai dengan kotaknya. Dan di sini dia ada lampunya. Untuk lampu plat nomor. Orang dulu itu selalu mendesain baik mobilnya. Beda dengan desain-desain sekarang yang banyak banget komputerisasinya, tapi tidak terlalu banyak juga yang pentingnya. Jadi kalau mobil tua dulu itu multifungsi semua, dan semuanya udah diperkirakan dengan sedemikian rupa, karena mungkin dulu itu nggak terlalu banyak pemesanannya dari yang sekarang kali ya. Jadi lebih fokus, atau materialnya pun dulu lebih baik lagi. Karena mobil tua itu bisa terkesan sampai sekarang
kondisinya bagus. Apalagi ini bukan koleksian, bukan simpanan. Dengan kondisi seperti ini, berarti dia terjamin kuat. Sampai sekarang dia masih dipakai sama user. Kita lanjut bagian interiornya. Ya, gue udah di dalam interiornya Toyota Corolla Twin Cam 1.6 1989. Karena Toyota Corolla ini dimulai dari Corolla Twin Cam ya khususnya, dimulai dari tahun 1987 sampai 92. Mungkin kalau salah atau ada yang lebih atau ada yang kurang, boleh di komen untuk diperbaiki biar nantinya gue lebih menambah wawasan lagi. Yang gue review ini tahun 89 generasi pertama, karena dia ada dua generasi yang tahun 90 dan yang 8889. Dia membedakannya ada di bagian interiornya, modelnya, dan bahannya juga ya. Nah, di tahun 89 atau 88 generasi pertama, ini bahan joknya, kalau gua rasa ini kayak karung. Jadi kasar dan nggak lembut. Biasanya Toyota itu kan soft, lembut kayak Crown, Cressida, bahkan yang lainnya itu banyakan itu lembut deh. Dan kalau dia ini lebih kasar dan lebih ya persis seperti karung terigu ya. Nah, kalau yang tahun 90-an itu dia udah halus, udah lembut dan motifnya beda, nggak seperti ini. Fiturnya udah meliputi dari power window, power steering, electric mirror, dan AC pastinya. Bagian klaster dalamnya itu sama yang generasi kedua sama semua. Yang membedakan hanya GTI. Kalau versi GTI itu banyak dial gauge yang bulat-bulatnya itu ada di bagian dashboard. Coba kita balik di bagian dashboardnya. Nah, ini dia bagian dashboardnya Toyota Corolla Twin Cam. Ini setir generasi pertamanya, karena generasi keduanya itu dia ada tiga palang. Kalau ini dua strip seperti Starlet. Kalau yang Gen 2-nya itu dia ada 3. Yang GTI-nya pun sepertinya beda. Nah, yang gue bilang tadi, kalau yang generasi pertama dan generasi kedua yang tahun 89 atau yang 90-annya itu sama semua, yang membedakan hanya setir. Bagian instrumennya pun sama semua. Kalau yang GTI dia beda. Dia di sininya itu bukan console box, bukan untuk box seperti ini. Ini pun aslinya tadinya head unit ya, karena boxnya dia itu di sini. Nah, ini diganti dari jadi double din dan di sini untuk menaruh barangnya. Ya, kalau yang GTI itu di sini ada dial gauge-nya gitu. Gue sih belum pernah dapat. Mungkin nanti kalau gue dapat gue bakal review juga. Beda karena kalau yang GTI mungkin lebih keren ya, lebih ciamik dan lebih kelihatan lebih gaharnya. Nah, di sini instrumennya ada RPM, kilometer, bensin, dan temperatur. Ini yang gue bilang tadi, udah ada AC-nya, pengaturan AC dan pengaturan blowernya. Di sini keisi AC-nya, di sini tombol hazardnya, dan di sini ada jam. Dia masih hidup. Iya, masih berfungsi dengan baik. Di sini tombol buat pemanas kaca belakang, defogger. Dan uniknya dia di sini electric mirrornya ada di sini. Yang biasanya ada di samping-samping sini, tapi dia ada di sini. Nah, ini bagian power window-nya dan central lock-nya. Di sini ada central lock-nya. Door lock. Di sini power window-nya. Emang sedikit bingung ya, karena posisinya ini seperti ini. Beda seperti yang generasi keduanya yang dia udah di sini udah memanjang. Ini di sini lebih membingungkan, mungkin kalau orang nggak tahu bisa kebalik-balik. Di sini buat kunci kacanya. Dan ini yang driver yang bisa auto. Yang ini yang sebelah kiri, belakang kanan, dan belakang kiri.
Ya, ini yang seperti gue bilang tadi, bahannya seperti karung. Ini kasar, nggak lembut kayak yang 90-an ya. Sini handle-nya, tuas kuncinya seperti ini. Dan di bagian driver itu ada sun visor tapi nggak ada cerminnya. Yang di bagian penumpang ada cerminnya. Dan di sini nggak ada lampu baca. Kalau ada lampu bacanya itu biasanya generasi yang udah 90-an ya. Di sini ada lampu belakang. Ya, ini modelnya kotak-kotak. Desainnya itu ya beda dengan yang 90. Yang gue bilang tadi bahannya beda. Dan yang GTI-nya pun beda. Dia yang GTI-nya itu modelnya kayak bucket, lebih keren dan warnanya pun hitam gitu. Sekarang kita coba ke bagian belakangnya ya. Oke, gue udah di bagian belakangnya. Dan di sini kaki gue ini lumayan panjang, mungkin karena bisa diatur sampai depan. Ini ya lumayan worth it lah, masih ada space, nggak terlalu nekuk dan nggak terlalu sempit. Dan di sini power window-nya, handle-nya, dan di sini untuk naruh koin atau mungkin buat asbak sementara. Dan di belakangnya ini ada handle pegangan, kanan kiri sudah ada. Di bagian belakang ini udah cukup lumayan luas. Karena bagian sedan ini ruangannya kecil, AC di depan pun kita sudah lumayan kerasa ke belakang. Jadi bagian interiornya Toyota Corolla Twin Cam ini ada beberapa bagian dan ada beberapa macam. Salah satunya yang tadi gue bilang tahun generasi pertama dan generasi kedua, dan NGTI-nya pun beda interiornya. Kita lanjut di bagian mesinnya, oke? Sini untuk muka mesinnya, seperti biasa di sini bensin dan bagasi. Ya, seperti ini kondisi ruang mesinnya Corolla Twin Cam. 16 valve dengan pembakaran karburator, dia belum injeksi dan tapi sudah power steering. Power steeringnya ada di belakang. Ruang mesin ini lumayan luas. Sini sampai ada yang kopong gitu. Ini masih banyak originalnya dia dan belum diapa-apain. Karena gua dapet ini lumayan kondisinya enak, rapi, kurang lebih seperti ini. Dan cc 1600, yang GTI 1800, yang 13 pun ada. Dia bentuk mesinnya beda-beda. Oke, kita tutup lagi. Oke, thank you yang udah nonton sampai selesai. Yang suka dengan video ini boleh di like. Yang ingin memberi masukan silahkan di komen. Dan yang ingin mendukung channel ini biar lebih baik lagi boleh di subscribe. Nantikan unit selanjutnya. Tetap di garis tua dan enjoy.